Apa persiapannya? Kami sudah melakukan pertama adalah evaluasi pemilu yang lalu. Apa kejadian-kejadiannya, apa masalahnya. Lalu bagaimana kita nanti mengantisipasi hal itu terjadi lagi. Lalu juga pilkada kemarin kita juga melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggenapi semua SDM, penuh SDM-nya. Jadi tidak ada lagi pejabat yang kosong. Kita semua sudah terisi. Lalu kita inventarisasi sarana prasarana perkantoran yang belum layak, cepat ajukan hibah kepada pemerintah daerah untuk tanah dan nanti akan dibangun oleh KPU untuk gedung. Seluruh KPU Banyumas yang saya hormati, kembali lagi dengan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Pada kesempatan kali ini kita akan berdialog dengan salah satu tokoh dari KPU Provinsi yang kebetulan beliau adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang dan Paul. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat dan sehat dan Sehat dan terima kasih Seluruh Banyumas. Kedatangan kali ini terkait dengan dari tokoh dan kebetulan pada bulan ini KPU RI akan melakukan tahapan pemilu di 2024. Dan seperti apa kesiapan dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan dan juga pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Terima kasih dan Paul. Begini, bahwa kita ketahui sudah ada kepastian terkait dengan pemilu di tahun 2024, yaitu di bulan Februari, 14 Februari, dan kemudian di pilkada atau sekarang istilahnya pemilihan serentak di November 2024. Kesiapan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait karena pada saat ini sudah nanti mungkin dalam 14 memasuki tahapan, itu seperti apa terkait karena ada dua pemilihan yang kemudian dalam 1 tahun, gimana? Ya, terima kasih Mas Kasis ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu sudah menyepakati hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024 yaitu tanggal 14 Februari dan pemilihan atau kita dulu kenalnya pilkada itu tanggal 27 November 2024. Nah, lalu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa tahapan pemilu itu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Itu jadinya adalah 14 Juni besok. Jadi Selasa besok KPU akan melakukan launching tahapan. Nah, untuk itu KPU Provinsi Jawa Tengah bersama semua stakeholdernya dan juga kawan-kawan kabupaten kota sudah melakukan persiapan jauh hari, bahkan sebelum diputuskan hari dan tanggal pemungutan suara. Apa persiapannya? Kami sudah melakukan pertama adalah evaluasi pemilu yang lalu. Apa kejadian-kejadiannya, apa masalahnya. Lalu bagaimana kita nanti mengantisipasi hal itu terjadi lagi. Lalu juga pilkada kemarin kita juga melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggenapi semua SDM, penuh SDM-nya. Jadi tidak ada lagi pejabat yang kosong. Kita semua sudah terisi. Lalu kita inventarisasi sarana prasarana perkantoran yang belum layak, cepat ajukan hibah kepada pemerintah daerah untuk tanah dan nanti akan dibangun oleh KPU untuk gedung. Jadi diharapkan 2024 sudah tidak ada kendala terkait SDM, terkait sarana prasarana dan juga termasuk kesiapan mental dari teman-teman penyelenggara. Karena 2024 2 kali kita melaksanakan hajat besar pemilu dan pemilihan. Baik, terima kasih. Kemudian terkait dengan dari kesiapan KPU Provinsi, karena ini kemungkinan kemarin kan baru di tahun 2020 itu ada beberapa kabupaten kota yang melakukan pemilihan seperti ya pilkada. Nah, kemudian dari kemarin yang sudah dilakukan untuk antisipasi 2024 itu dari KPU Provinsi sendiri seperti apa, Dan? Apa kemarin permasalahan-permasalahannya akan selalu terulang ada apa setiap pemilu yang kemudian perlu diantisipasi, dan kira-kira nanti 2019 yang dalam tanda kutip gitu ya, masyarakat melihatnya agak rumit
dengan berbagai macam dan administrasi serta banyaknya pemilihan di 2024 seperti apa? Kalau kita melihat bahwa undang-undang tidak berubah, maka situasi pemilihan akan sama. Yang bisa kita lakukan pembedaan adalah cara kita untuk melakukan hal-hal teknis di sana supaya tidak menjadi rumit seperti bayangan orang. Satu yang sedang diuji coba KPU adalah penyederhanaan surat suara. Surat suara dibuat sederhana seperti apa sih? Jadikan 1, jadikan 2, jadikan 3. Ada diuji coba. Nah, bagaimana respon masyarakat? Itu yang jelas. Lalu bagaimana penggunaan teknologi informasi supaya KPPS tidak terlalu rumit. Apakah bisa setelah plano disalin 1 kali, dimintakan paraf semua saksi dan pengawas, sudah di-print, scan print. Setelah itu semua cocokkan lagi. Ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, tanda tangan. Itu saya yakin lebih sederhana dan lebih mudah. Ini masih diuji coba tarafnya, karena kita tidak bisa menyederhanakan penyederhanaan ini. Ya pokoknya kita punya ide jalankan, tidak bisa. Ini politik, ada stakeholder, ada partai politik, peserta pemilu. Ya itu harus kita ajak bicara. Bagaimana seperti ini? Ketika nanti semua sepakat, pemerintah sepakat, stakeholder sepakat semua, saya yakin akan bisa berjalan dan konsep-konsep ini akan lebih menyederhanakan petugas. Oke. Baik, saudara Mas, seperti perlu kita lihat bersama terkait yang disampaikan bahwa dari pengalaman 2019 kemarin, KPU Provinsi Jawa Tengah sudah sedemikian rupa antisipasi dan ada kemungkinan penyederhanaan mulai dari mungkin surat suara gitu ya, kemudian juga rekapitulasi dan administrasi yang lainnya, sehingga diharapkan 2024 itu tidak bayangan masyarakat tidak serumit kemarin dan tidak ada kendala-kendala yang terjadi 2019. Terima kasih. Baik, saudara Mas, ini KPU, Ketua KPU Provinsi adalah sekarang dan boleh kalau kemarin kan Mas Derajat karena Ketua KPU-nya sekarang menjadi KPU RI dan Ketua KPU-nya Mas. Terkait dengan anggaran pemilu ini, Pak Ketua KPU Provinsi, kalau anggaran pemilu kan sudah di APBN di KPU RI begitu. Untuk kemudian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, tentu ini kan ranahnya di wilayah Provinsi dan Kabupaten. Ini seperti apa dan kemudian untuk persiapan itu? Ya, untuk persiapan pemilihan 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah kita sudah melakukan persiapan jauh hari juga. Bahkan di tahun 2021 kita sudah punya perda dana cadangan. Jadi kita mendorong Pemprov dan juga Komisi A DPRD untuk menggagas perda dana cadangan, sehingga Provinsi Jawa Tengah sudah punya perda dana cadangan untuk menabung setiap tahun 300 miliar untuk pelaksanaan pemilihan 2024. Demikian juga beberapa kabupaten kota. Banyumas juga saya tadi sudah dapat cerita sudah punya perda dana cadangannya, sehingga ini terutama untuk memudahkan pemerintah daerah masing-masing. Lalu kita juga sudah membuat RAB. Nah, karena nanti pemilihan dilaksanakan serentak, artinya pada hari itu Rabu 27 November 2024, provinsi mengadakan pilgub, kabupaten kota mengadakan pilihan bupati dan wali kota atau wali kota. Itu kan sama. Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan bersamaan. Maka kami sedang memilah-milah yang namanya sharing anggaran. Mana yang dibiayai oleh provinsi, mana dibiayai kabupaten kota dalam hari yang sama. Sehingga nanti anggaran provinsi juga tidak terlalu besar, anggaran kabupaten kota tidak terlalu besar. Tidak ada duplikasi yang jelas itu. Jadi ada namanya sharing anggaran. Ini masih kita bahas dengan Pemprov Jateng dan juga DPRD. Apa saja poin-poin yang dibiayai oleh provinsi. Nah, sehingga nanti pada saatnya kita harus melakukan persen hibah, kita sudah jelas konsepnya. Dan ini juga sudah kita mulai dari tahun 2020 yang lalu. Jadi KPU kalau mempersiapkan pemilu itu tidak hanya berapa bulan, setahun, 2 tahun sebelumnya. Kami memastikan 3 tahun, 4 tahun sebelumnya sudah. Bahkan ketika pemilu pilkada belum selesai, kita sudah berbicara pilkada besok. Sudah begitu. Artinya dalam rentang itu sebenarnya tidak ada kegiatan yang kemudian seolah-olah KPU selesai gitu ya. Baik, Ketua, terkait dengan tadi Pak, anggaran yang kita ketahui bahwa di kabupaten juga dalam kegiatan satu kegiatan dua pemilihan dari bupati dan wali kota dan gubernur itu dengan sendiri. Ketika kemudian itu menjadi satu. Ya.
Tadi disampaikan tidak ada duplikasi anggaran. Artinya bahwa kegiatan itu hanya dibiayai kalau bahasa dalam kegiatannya itu satu satu sumber gitu ya. Ya. Walaupun kegiatannya mungkin bersama gitu kan. Ya bersama. Misalnya pemungutan data pemilih itu kan sama. Pilgub dengan pilbub ya. Itu dibiayai satu kali. Artinya walaupun menghasilkan berita acara berbeda, tapi kegiatannya sama. Maka dibiayai hanya oleh misalnya kabupaten, kota. Itu. Lalu penyelenggara PPK, PPS, KPPS, dia melaksanakan pilbub dan pilgub. Maka hanya dihonori satu kali. Misalnya itu provinsi yang membayar honor. Nah, maka kabupaten kota tidak membayar honornya. Itu seperti itu namanya sharing anggaran. Sehingga tidak ada duplikasi dan itu penghematan yang luar biasa. Termasuk kegiatan di sosialisasi. Ya. Kemudian ke bawah sosialisasi gubernur juga sekaligus otomatis sosialisasi kabupaten kota atau wali kota gitu. Ya, kan tidak mungkin orang sosialisasi gubernur hanya menggunakan pilgub. Otomatis pilgubnya akan divisualisasikan. Demikian juga pilgub, otomatis pilgubnya divisualisasikan. Nah, ini kan dibayar hanya satu kali, tidak perlu dua pembiayaan. Itu yang nanti akan kita bahas, kita matangkan konsep sharing anggaran. Kemudian terkait ini sekedar sebagai analisa satu ke depan kan. Ketika 2024 semakin komplit dan kemudian Kabupaten Banyumas juga sama juga dengan karena kemarin kita pernah sama ya 2018 ya untuk gubernur dan Banyumas juga pilbub. Relatif kemudian sinkronisasi atau kemudian konsolidasi dan korusi tidak sedikit banyak bermasalah karena sudah mengalami. Untuk 2024 sendiri dari KPU provinsi dengan pola dan kemudian kemungkinan ada beberapa perubahan yang terkait tadi di penyederhanaan dan juga kemudian di kegiatan-kegiatan tentu berbeda karena kemarin 2018 tidak pandemi Covid dan sekarang ada pandemi Covid dan juga mungkin ada sarana prasarana terkait dengan IT. Gimana dan antisipasinya supaya kemudian khususnya Provinsi Jawa Tengah itu tidak terjadi kendala dan justru paling tidak bisa maksimal. Ya, kalau kita berkaca pada pilkada 2020 yang lalu, di mana waktu itu juga dilaksanakan dalam situasi COVID, kita punya pengalaman. Dari 35 kabupaten kota kan 21 sudah pengalaman kemarin pilkada dalam masa pandemi. Dan itu kita sudah punya pengalaman dan kita belajar dari pelaksanaan kemarin. Tentu kita ada perbaikan. Lalu terkait dengan bagaimana kita menerapkan kampanye, menerapkan rapor, kita sudah terbiasa. Termasuk jika memungkinkan daring, itu kan sesuatu rapor yang kemarin banyak berjalan. Nah, terkait dengan bagaimana kita kendala-kendala di untuk yang pemilihan terkait dengan situasi yang situasional, tentu kita tidak bisa menyamakan kasusnya Banyumas dengan kasusnya di Semarang. Nah, kita akan melihat satu persatu. Oh, kalau Banyumas ada kasus seperti ini dan antisipasinya seperti ini. Oh, di Semarang seperti ini. Kita mengambil 35 kabupaten kota dengan karakteristik yang berbeda-beda. Itu yang saya katakan nanti kita akan melihat kasus per kasus. Tidak bisa disamaratakan. Karena pilkada itu spesifik kalau pilkada. Kalau kamu pemilu sama. Tapi pilkada itu spesifik nanti. Berarti kemudian tapi paling tidak sudah di masing-masing kabupaten yang kemudian masalah jika provinsi sudah ada kita punya pemetaan dan itu. Kemudian terkait dengan pemilu ini dalam tahapan itu kalau tidak salah informasinya akan ada kampanye di pemilu itu 75 hari. Artinya ada sedikit pengurangan dari yang dijenoleh dari KPU. Nah, untuk antisipasi kemudian kegiatan itu tidak seperti apa kira-kira yang kemudian harus dilakukan oleh Kabupaten Banyumas Kota mengenai semakin limit dan kemudian beririsan juga dengan pengadaan logistik dan lainnya. Ya, kalau terkait dengan masa kampanye yang 75 hari hasil keputusan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, kalau menurut saya ini sudah tidak terlalu masalah kalau menurut saya. Yang pertama, hari-hari ini dunia media sosial, dunia digital sudah luar biasa. Makanya kampanye rapat umum, kampanye tatap muka itu akan semakin, feeling saya akan semakin berkurang. Tapi lebih kepada peran di media sosial dan itu tidak terbatas wilayahnya. Maka 75 hari tidak masalah. Hanya tadi 75 hari itu punya konsekuensi karena kampanye itu kan secara undang-undang dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon. Nah,
penetapan calon adalah momen untuk mulainya proses logistik. Karena kita mau logistik, mau nyetak surat suara, calonnya siapa? Kalau belum ditetapkan kan nggak bisa. Ini problemnya. Tetapi KPRI tentu kemarin 75 hari itu dengan syarat-syarat yang kita minta kepada pemerintah. Salah satu syaratnya adalah ada impres khusus pengadaan barang jasa dalam pemilu. Karena ini tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang jasa dalam situasi normal. Itu yang kita mintakan kepada pemerintah dan pemerintah sudah sepakat. Nanti LKPP juga kemarin sudah kita ketemu. Lalu pihak-pihak lain yang terikat dengan penetapan, misalnya Bawaslu terkait sengketa, pengadilan Mahkamah Agung PT UN nanti kan, lalu juga ada di MK. Itu nanti kita sudah diikat dengan itu sehingga tepat waktu nanti penyelesaiannya. Itu yang kita laksanakan. Jadi kalau pengadaan barang jasa kita sudah punya jalan keluar dengan impres khusus nanti. Betul. Baik, Saudara Banyumas, kemudian disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah terkait kesiapan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah sudah siap ya, untuk mengadakan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 mulai dari semuanya terkait SDM, kelas dan sampai dengan antisipasi ketika nanti ada kendala di lapangan atau di pas-patas saat. Terima kasih Ketua KPU Banyumas dan Paul. Sebelum kita akhiri, ada closing statement dan juga kemudian untuk informasi kepada publik khususnya di studio KPU Banyumas. Silakan. Ya, terima kasih kepada semua masyarakat dan pemilih di wilayah Banyumas. Mari kita sukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tahapan pemilu akan dilaksanakan dimulai tanggal 14 Juni yang akan datang. Artinya ini sudah di depan mata. Setelah itu kita akan masuk ke beberapa tahapan pemilu. Tahapan di depan mata bagi rekan-rekan partai politik adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan dilaksanakan akhir Juli, mulai proses pendaftaran. Maka saya minta semua stakeholder persiapkan untuk menyongsong pemilu 2024 dan pemilihan 2024. Mari kita sukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Banyumas damai, Banyumas yang semakin demokratis. Terima kasih. Demikian Saudara Banyumas perbincangan jadwal kita dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Paul yang dulu kemudian dari Datin, Divisi Datin ya. Ya, dulu saya data dan informasi dan di divisi saya menjadi Ketua Provinsi Jawa Tengah dan setiap periode itu kalau maaf sedikit menit ya, kalau saya mati dari Jawa Tengah pasti ada yang dari KPRI gitu ya. Bagaimana bisa seperti itu ya. Baik, terkait Banyumas demikian bincang dialog kita dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Paul, dan semoga semakin menambah informasi bagi kita dan seluruh Banyumas terkait kesiapan semua yang harus disiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga KPU Kabupaten Banyumas karena satu hierarki dan ini vertikal. Artinya bahwa ketika Provinsi Jawa Tengah siap maka kabupaten harus siap juga. Terima kasih dan seluruh Banyumas jangan lupa untuk follow akun media sosial KPU Banyumas mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Jangan lupa subscribe dan komen, dan sekarang juga yang terbaru ada Spotify di KPU Banyumas untuk bisa diikuti semua informasi terkait dengan kegiatan pemiluan dan kegiatan KPU Banyumas, baik yang berhubungan dengan pemiluan maupun kegiatan seharian yang ada di KPU Banyumas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih pada Ketua KPU Banyumas dan Paul. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.